2, action. Fiat Justitia Perea Mundus. Sekalipun esok langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng enjang dumateng para rawuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para dewan juri yang terhormat serta pemerhati sidang sekalian, perkenalkanlah kami, tim peradilan Sebung dengan nomor urut A3 akan menampilkan simulasi tindak pidana narkotika dengan kurun waktu kurang lebih 80 menit. Berdasarkan kasus posisi yang telah diberikan panitia, kami telah melakukan sejumlah riset dan diskusi, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi. Sehingga, dari sekian banyaknya terdakwa, kami mendakwa Akbar Krisdiantoro sebagai terdakwa kami. Sebab, perkara ini tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan dan keterlibatan Akbar Krisdiantoro selaku aktor intelektualis di balik tindak pidana ini. Akbar Krisdiantoro merupakan seorang pengusaha yang sukses sejak tahun 2008. Ia memiliki area perkebunan kopi seluas 30 hektar di Provinsi Lampung. Usahanya pun terus meningkat hingga ia mampu mengekspor kopi hasil perkebunannya. Namun, di tengah kesuksesan Kemula Coffee, muncullah suatu virus baru dari Wuhan, yaitu COVID-19 pada Desember 2019. COVID-19 membawa dampak yang buruk terhadap bisnis coffee shop dan perkebunan milik Akbar Krisdiantoro. Di tengah hiruk pikuk beban pikirannya, ia meminta Yusma Novia selaku rekan bisnisnya untuk dikenalkan dengan Nicoladia, sang bandar narkotika. Dari situlah terdakwa Akbar Krisdiantoro menempuh jalan pintas meraup keuntungan dengan cara membeli dan mencampurkan narkotika ke dalam kopi racikannya. Selanjutnya, untuk memudahkan para dewan juri yang terhormat serta pemerhati sidang sekalian, maka perkenankanlah kami menyampaikan 6 poin penting sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil riset dan diskusi yang telah kami lakukan, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi, serta pertimbangan agar terwujudnya ketuntasan perkara, maka kami mendakwa Akbar Krisdiantoro dengan bentuk dakwaan kumulatif sebagai berikut. Sebab, meskipun masih dalam satu rangkaian perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh Akbar Krisdiantoro harus dipandang berdiri sendiri dan diatur dalam jeratan pasal yang berbeda. 2. Terkait pemilihan pasal dalam dakwaan, kami tidak serta-merta mendakwakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Kami turut menyertakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kepada terdakwa. Alasan kami tidak serta-merta menyertakan pasal 132 Undang-Undang Narkotika karena pasal tersebut termasuk ke dalam delik belum selesai. Hal ini merujuk kepada frasa untuk melakukan tindak pidana yang terdapat dalam pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Sedangkan tindakan yang
dilakukan oleh Akbar Kristiantoro termasuk ke dalam delik selesai. 3. Terkait pemilihan pasal dalam dakwaan, dan akhirnya kami menghadirkan terdakwa dalam berkas perkara terpisah sebagai saksi, di mana saksi tersebut tidak akan menggunakan pakaian hitam dan putih untuk menunjang identitas mereka dan kreativitas sidang. Berdasarkan hasil riset dan diskusi yang telah kami lakukan, baik dari kalangan praktisi maupun akademisi, maka demi keruntutan pembuktian dalam persidangan, kami akan menghadirkan saksi anak setelah saksi petugas. 4. Karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh panitia, maka tempo persidangan akan terasa sangat cepat. Oleh karena itu, akan sering terdengar frasa seperti sekian-sekian dan dianggap dibacakan. 5. Berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 2020, maka selama jalannya persidangan, kami akan mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker. Namun, untuk menghidupkan suasana persidangan dalam kompetisi ini, kami akan melepaskan masker kami sementara ketika kami sedang berbicara. 6. Dalam hal membuka dan menutup sidang, kami hanya akan menundukkan kepala kami sejenak. Selain itu, terdapat terminologi yang telah kami singkat sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memudahkan para dewan juri yang terhormat serta pemerhati sidang sekalian, maka perkenankanlah kami menampilkan cuplikan video yang memuat latar belakang mengapa terdakwa dapat terseret dalam perkara ini. Manusia datang dan pergi, begitu dinamis pun dengan kondisi menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dampak PSBB ketat yang baru saja diberikan kepada sebagian wilayah Jawa dan Bali terhadap dunia usaha. kegiatan PSBB demi mengembalikan keadaan justru mencekik kian pelik. Segala inovasi dilakukan, dari upaya keras dikerahkan hingga sampailah pada ide balik Asia yang disangka akan utama. Pupuk tuh narkotika. Truk yang dibawa Abdul Muiz, karyawan Yusma, dijegat oleh petugas dari BNN. Dalam aksi tersebut ditemukan berkarung-karung pupuk yang diselundupkan narkotika. Menggunakan ekstradisi, Akbar Kristiantoro yang sedang berada di Thailand ditangkap dan dipulangkan ke tanah air pada 13 Januari 2022. Peradilan suci yang diagung-agungkan, dapatkah memberikan rasa keadilan? Akbar Kristiantoro selaku orang yang dipersalahkan, akankah dia mengaku dan dijatuhi hukuman? Ataukah justru ia mengelak dari segala perbuatannya dan dibebaskan dari segala dakwaan?
Mungkin dari hal-hal yang kami sampaikan dalam prolog ini sudah diketahui oleh para dewan juri yang terhormat serta pemerhati sidang sekalian. Akan tetapi, kami rasa hal ini tetap perlu kami sampaikan, mengingat tujuan esensial dari kompetisi ini adalah untuk memberikan edukasi, khususnya bagi kami, para pemerhati sidang, dan tentunya bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menjadi calon-calon penegak hukum di masa yang akan datang. Semoga apa yang kami simulasikan berkenan di hadapan dewan juri yang terhormat serta pemerhati sidang sekalian. Mbok Juminten, mangan kemani, cekap semanten, sugeng kesani. Sekian dan terima kasih. Salam hormat kami. Tim Peradilan Semu dengan nomor urut A3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, 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 Namo Buddhaya. Sebelum persidangan kita mulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Sidang Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara tindak pidana narkotika pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 351/Pitsus/2022/PNTCK atas nama terdakwa Akbar Gantoro SEFM akan segera dimulai. Namun sebelumnya, saya selaku petugas pengadilan akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan SEMA nomor 2 tahun 2020 sebagai berikut. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 2. Pada saat hakim memasuki ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam persidangan untuk berdiri memberikan sikap hormat. 3. Setiap orang dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. 4. Ketua Majelis Hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. 5. Kehadiran anak-anak di persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan UU SPPA. 6. Setiap orang yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib setelah mendapat peringatan oleh ketua majelis hakim, maka perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang persidangan. 8. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud nomor 6 bersifat tindakan pidana, maka akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 9. Selama persidangan berlangsung, setiap orang yang ingin keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberikan hormat kepada majelis hakim dengan menganggukkan kepala. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Silakan duduk semuanya. Di sini setelah majelis periksa kelengkapan ruang sidang,
ruang sidang ini telah sesuai dengan pasal 230 ayat 3 KUH, maka ruang sidang ini telah sah dan dapat dilangsungkan persidangan. Sebelum dimulai persidangan, ada beberapa hal yang perlu majelis sampaikan. Pertama, perlu majelis sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, serta hadirin sidang sekalian untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga mematuhi tata tertib yang telah dibacakan. Dengan ini, majelis perintahkan juga kepada ibu pengadilan apabila nanti ada yang melanggar protokol kesehatan, silakan langsung ditegur saja ya. Kemudian, sesuai dengan surat edaran Sekretaris MA nomor 17 tahun 2019, perlu majelis sampaikan kepada penuntut umum, penasihat hukum, serta hadirin sekalian untuk membantu kami, warga Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menegakkan keadilan dan juga berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim. Dan untuk warga Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk tidak menerima tip, sogokan, suap, ataupun janji dalam bentuk apapun. Apabila nanti ada yang mengatasnamakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan meminta hal-hal tersebut di atas, silahkan langsung dilaporkan saja ya ke KPK, Bawas MARI, ataupun ke Pengadilan Tinggi. Begitu ya. Silahkan untuk hadirin sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 351-Pinsus-2022-PTJK atas nama terdakwa Akbar Krisdiantoro SEMM pada tanggal 4 Mei 2022 yang bertempat di ruang sidang Garuda dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Silahkan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya akan majelis periksa terlebih dahulu. Nama saudara siapa? Akbar Krisdiantoro. Tempat tanggal lahir, Bandar Lampung 17 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, saudara tinggal di mana? Jalan Ikan Kakak nomor 53, Pesawahan, Bandar Lampung. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, benar? Benar yang mulia. Baik, saudara ditahan sejak kapan? Sejak 17 Februari 2022. Baik, di sini sebelumnya majelis ingatkan ya, agar terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini. Kalau perlu, saudara catat hal penting yang sekiranya bisa menjadi pembelaan saudara di buku agenda saudara, begitu ya. Di sini berdasarkan dakwaan, saudara ini didakwa dengan ancaman pidana mati. Maka sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUH, saudara ini harus didampingi oleh penasihat hukum. Benar ya, ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, kalau begitu penasihat hukum, silahkan maju untuk menyerahkan kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus. Penuntut umum silahkan maju juga untuk memeriksanya. Berikut kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus kami yang mulia. Baik, ini benar ya. Penasihat hukum atas nama Amanda Natali Siregar. Benar yang mulia. Penasihat hukum atas nama Dewi Adi Kusuma SHLLM. Dengan saya sendiri yang mulia. Silahkan untuk diperiksa. Baik, kalau begitu, silahkan duduk kembali semuanya. Di sini, setelah majelis periksa, surat kuasa khusus yang diserahkan oleh penasihat hukum telah sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994. Kemudian, di sini majelis juga telah membuat court kalender yang mana sesuai dengan SK Dirjen Badilum nomor 1939 tahun 2018. Court kalender ini berfungsi untuk mengefisiensikan waktu persidangan. Oleh karena itu penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum silahkan maju untuk memeriksanya. Silakan diperiksa. Bagaimana? Apakah keberatan penuntut umum? Tidak masalah yang mulia. Penasihat hukum silakan diperiksa. Apakah keberatan penasihat hukum? Tidak yang mulia. Apakah saudara yakin
Karena di sini majelis mengagendakan pembacaan surat dakwaan berada hari yang sama pada pembacaan keberatan. Apakah ada keberatan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan untuk ditandatangani semuanya. Silakan kembali duduk. Di sini perlu majelis sampaikan ya, meskipun tadi kita telah menyepakati bersama court calendar tersebut bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan agenda dan juga kebutuhan sidang kita yang akan datang. Kemudian, sesuai dengan jadwal court calendar, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana? Terdakwa serta penasihat hukum apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Berarti sudah ada waktu ya untuk mempelajarinya. Penuntut umum apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nama register perkara PDR strip 310 garing Tanjung Karang garing ER-2 garing 04 garing 2022. A. Terdakwa nama lengkap Akbar Kristiantoro SEFM bin Abdul Salam. Selanjutnya dianggap dibacakan. B. Penahanan dianggap dibacakan. C. Dakwaan. Kesatu, bahwa terdakwa Akbar Kristiantoro bersama-sama dengan anak saksi Bintang Perkasa, saksi Yusma Novian, dan saksi Nikola Dian masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah. Pada hari Selasa, tanggal 5 Januari, sekitar pukul 3.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022. Bertempat di Jalan Veteran nomor 32 Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karena para saksi sebagian besar bertempat tinggal di Bandar Lampung, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan larangan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 133 ayat 1 UU Narkotika. Dan ketiga, dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 UU Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bandar Lampung, 4 Mei 2022. Hormat kami, penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa apakah sudah menghabisi surat dakwaan tersebut? Sudah Yang Mulia. Penasihat hukum apakah keberatannya sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum serta hadirin sidang yang kami hormati. Setelah membaca surat dakwaan, izinkan kami menyampaikan keberatan sebagai berikut. 1. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A tidak berwenang mengadili secara relatif. Berdasarkan uraian dakwaan ke-1, bahwa alat bukti dan barang bukti ditemukan di wilayah Palembang. Sehingga berdasarkan pasal 84 ayat 1 KUHP, maka kewenangan mengadili berada di Pengadilan Negeri Palembang. 2. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak cermat dalam menerapkan pasal 133 ayat 1 UU Narkotika. Bahwa dikarenakan perkara ini diduga melibatkan anak, maka berdasarkan asas lex specialis sistematis, pasal yang seharusnya diterapkan adalah pasal 89 junto pasal 76 JUU tentang perlindungan anak. Dikarenakan pasal tersebut pengaturannya sama dengan pasal 133 UU Narkotika. Kami memohon kepada majelis hakim untuk menerima dan memberikan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan
terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. 4. Menyerahkan barang bukti dalam perkara ini kepada orang yang berhak. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Ex Apo Ebono, hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Ilham Kusuma and Partners. Terima kasih, Yang Mulia. Atas keberatan tersebut, apakah penuntut umum akan mengajukan pendapat? Kami akan mengajukan, Yang Mulia, namun kami mohon waktu untuk mempersiapkannya. Baik, kalau begitu kita agendakan pembacaan pendapat pada tanggal 11 Mei 2022 di tempat dan waktu yang sama. Penuntut umum mohon hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapi terdakwa dalam keadaan bebas. Silahkan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan pendapat oleh penuntut umum. Silakan untuk dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Jaksa Agung dalam hukum keadilan. Pendapat penuntut umum atas keberatan. Pada intinya, kami tetap harus dakwaan dengan argumen sebagai berikut. 1. Bahwa keberatan mengenai kewenangan tengah ini tidak dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 84 ayat 20. 2. Bahwa dalil penasihat hukum lainnya telah menyentuh pokok perkara dan kami selaku penuntut umum memiliki asas pemilu kritis pada Rabu 11 Mei 2022 mohon kami penuntut umum. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, setelah mendengar keberatan dan juga pendapat, maka sesuai dengan pasal 156 ayat 2 KUHP, majelis akan menentukan putusan sela. Putusan sela ini akan diucapkan pada tanggal 18 Mei 2022 di tempat dan waktu yang sama. Penuntut umum mohon hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapan terdakwa dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan. Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, hari ini agendanya adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Oleh karena itu, penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum, silakan untuk didengarkan dengan baik ya. Putusan sela nomor 351 garing Pitsus garing 2022 garing PTJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa berikut pertimbangan atas keberatan. Ad 1. Keberatan mengenai kewenangan relatif, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, maka penentuan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara terdakwa dengan didasarkan pada kediaman sebagian besar para saksi, menimbang hal ini telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, menimbang bahwa keberatan mengenai kewenangan relatif sudah sepatutnya harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Ad 2. Surat dakwaan batal demi hukum karena tidak cermat dalam menerapkan pasal 133 ayat 1 UU Narkotika. Menimbang bahwa keberatan tim penasihat hukum terdakwa telah menyentuh pokok perkara dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang dengan demikian materi keberatan tim penasihat hukum dinyatakan tidak diterima. Memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat 2 dan 3, pasal 196 ayat 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh penasihat pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Dengan
Apabila ada yang ingin mengajukan upaya hukum perlawanan, silakan untuk diajukan ke pengadilan tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri ini. Oleh karena itu, sesuai dengan jadwal court kalender, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti di penuntut umum. Bagaimana penuntut umum akan menghadirkan alat bukti apa saja? Kami akan mengajukan 4 orang saksi, beberapa alat bukti, beberapa alat bukti elektronik, dan beberapa barang bukti yang mulia. Baik, kalau begitu, pemeriksaan akan dilakukan pada tanggal 25 Mei 2022. Bisa disiapkan, ya? Penuntut umum, mohon hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Sehat dan siap yang mulia. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana? Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Sebelumnya majelis mengingatkannya agar memastikan para saksi yang belum memberikan keterangan di persidangan untuk tidak saling berkomunikasi demi menjaga keobjektifannya. Terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Penuntut umum silakan untuk dihadirkan saksinya. Saksi Kadek Sumarta, silakan memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saksi hari ini sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan? Siap dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya apakah sudah diperiksa pada tahap penyidikan? Pernah yang mulia. Baik, di sini majelis akan periksa terlebih dahulu. Nama saudara siapa? IKD Sumarta Astika. Tempat tanggal lahir, Denpasar 6 September 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, saudara tinggal di mana? Jalan Melati, Jakarta Selatan. Agama Hindu, pekerjaan penyidik media BNN, benar? Benar yang mulia. Saudara apakah kenal terdakwa sebelumnya? Tidak yang mulia. Berarti tidak ada hubungan saudara atau semenda ya dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, saudara wajib untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Silahkan maju dan mendekati meja majelis. Saksi silakan mengambil dupa yang disediakan dan membentuk sikap amustigaran. Dalam hal ini saksi yang bersumpah, majelis hanya membantu melafalkan saja. Ikuti lafal sumpah setelah majelis. Akte Paramawisese. Akte Paramawisese. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Santi 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 Silakan duduk kembali. Baik saksi, saudara ini telah diambil sumpahnya. Maka saudara wajib untuk memberikan keterangan dengan benar. Karena kalau tidak, saudara bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun sesuai dengan pasal 143 Undang-Undang Narkotika. Bisa dipahami ya? Saksi, berdasarkan BAP, saudara melakukan pencegatan truk pada tanggal 5 Januari 2022 di Palembang. Bisa saksi jelaskan atas dasar apa saksi melakukan hal tersebut? Jadi begini yang mulia, kami menerima laporan dari masyarakat melalui website lapor BNN tentang adanya pengiriman narkotika dalam pupuk, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur yang ada. Baik, bisa saksi jelaskan tindakan-tindakan apa yang saksi maksud? Kami mencegah lalu menggeledah truk pupuk pesanan Akbar dengan tujuan Lampung ketika melewati Palembang yang mulia. Penuntut umum silakan untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Saudara, tadi saudara mengatakan bahwa saudara mencegah truk mengirim pupuk pada 5 Januari 2022. Memangnya apa yang saudara temukan dari pencegatan truk tersebut? Yang mulia, izin membacakan barang bukti yang telah kami temukan. Silakan. Dalam pencegatan tersebut, kami menemukan nota pembelian pupuk pesanan Akbar dari DJW dan 16 karung pupuk busur hijau berisi 50 kg pupuk serta 4 karung pupuk busur merah yang berisi 39 kg pupuk dan 11 kg narkotika berjenis PRMA dalam bungkus alufoil yang kita ketahui dengan menggunakan laporan dengan cara membuka dan mengunci isinya. Atas dasar itulah, kami melakukan teknik penyidikan kontrol delivery
dengan menulis untuk lanjut mengirimkan pupuk tersebut ke rumah Rahmat. Baik, selanjutnya ya saudara. Setelah pupuk itu diantar ke tempat, apa yang saudara lakukan? Kami memantau Ariel yang sudah menunggu di rumah Rahmat. Kemudian Ariel membawa karung pupuk busur perak ke gudang penyimpanan di rumah produksi, sehingga kami mengikutinya dan menggeledah gudang penyimpanan tersebut. Baik, bisakah saudara jelaskan lebih lanjut terkait penggeledahan tadi? Kami menangkap lalu memeriksa Ariel dan Bintang yang sudah berada di gudang penyimpanan rumah produksi. Kemudian kami menyita 11 karung pupuk busur perak yang berisi 11 kg PMMA dan 1 karung dalam kondisi terbuka yang berisi 7 kg PMMA dengan total semuanya 128 kg serta 300 bungkus kemasan merek Coffee siap minum milik Akbar yang positif mengandung narkotika. Baik, atas saat saudara menggeledah, apakah terdakwa atau mungkin bawahannya memiliki izin dalam pembelian atau penyimpanan narkotikanya? Tidak, Bu. Untuk pertanyaan yang cukupkan Ibu ya, namun selanjutnya kami mohon izin untuk mengajukan alat bukti dan bukti. Silakan maju semuanya. Berikut yang mulia, seragam narkotika yang kami sisihkan dari pencegahan dan penggeledahan produksi terdakwa. Kemudian 1 kopi kemasan dari 300 kopi kemasan yang positif dengan narkotika, serta laptop tertanggal 22 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pupuk dan kopi kemasan positif dengan narkotika. Baik, saksi apakah mengetahui bukti-bukti ini? Mengetahui semuanya yang mulia. Terdakwa apakah mengetahui? Tidak yang mulia. Kalau begitu silakan duduk kembali semuanya. Penasihat hukum silakan untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Saksi, pada saat penggeledahan rumah produksi milik terdakwa di Lampung pada tanggal 6 Januari 2022, apakah terdakwa ada di sana? Tidak, Akbar sedang berada di Thailand. Baik, lantas saat itu siapa yang sedang memegang kunci gudang? Ariel yang memegang kuncinya. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saudara mengatakan bahwa dasar dilakukannya teknik penyidikan kontrol delivery adalah lunak. Namun setelah kami periksa, lunak tidak diajukan di berkas perkara. Bukankah hal ini menyebabkan penyidikan tersebut tidak sah? Begini Bu, penyidikan tetap sah karena kami menggunakan lunak hanya untuk memperkuat keterangan saksi Mulis. Lagi pula, hal tersebut sudah kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada. Yang mulia, kami keberatan dengan alat bukti lunak karena setelah kami periksa, alat bukti tersebut tidak diajukan di berkas perkara. Dan berdasarkan hasil riset, ternyata lunak memiliki tingkat keakuratan yang sangatlah rendah. Hal ini menyebabkan lunak yang dikatakan oleh saksi tidak memenuhi unsur blemish mooring dalam hukum pembuktian. Cukup dari kami yang mulia. Izin menanggapi yang mulia. Silakan. Saudara penasihat hukum, dasar dari penyidikan dan penuntutan ini bukan hanya lunak sebagaimana saudara maksudkan, melainkan ada alat bukti, laptop, saksi dan juga barang bukti lainnya. yang mulia. Baik, begini ya penuntut umum penasihat hukum. Pada dasarnya, penilaian alat bukti itu tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lainnya. Dan dalam hal ini, penuntut umum telah mengajukan alat bukti lain di persidangan dalam berkas perkara, yaitu laptop dan juga keterangan saksi sehingga masih memenuhi ketentuan dari blemish mooring. Bisa dipahami ya? Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup dari kami yang mulia. Terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak yang mulia. Terdakwa atas keterangan saksi, apakah ingin mengajukan pendapat? Ada yang mulia. Silakan. Saya menolak kesaksian saksi karena saya hanya membeli dan menyimpan pupuk. Sekalipun ada narkotika di sana, saya tidak tahu menahu yang mulia. Baik. Saksi atas pendapat dari terdakwa, apakah ingin menanggapi atau tetap pada keterangan? Saya tetap pada keterangan saya yang mulia. Baik, kalau begitu saudara saksi, pemeriksaan saudara telah selesai dan majelis izinkan untuk meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum silakan untuk dihadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, namun kami mohon izin karena saksi yang selanjutnya dihadirkan adalah anak saksi Bintang Perkasa yang mana usianya saat dibawa ke persidangan ini masih 16 tahun 8 bulan. Baik, kalau begitu penuntut umum silakan untuk maju ke depan untuk menyerahkan akta kelahiran. Penasihat hukum serta terdakwa silakan maju untuk memeriksanya. Silakan diperiksa. Silakan kembali duduk semuanya.
persidangan. Namun hal ini dapat disimpati jika penuntut umum menyetujui dan juga terdakwa menyetujuinya. Kalau begitu penuntut umum bagaimana? Apakah menyetujuinya? Itu dia. Baik, terdakwa apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia agar perkara bisa lebih jelas. Ibu Panitera silakan untuk dicatat ya. Terkait kesediaan anak saksi ini akan saya tanyakan ketika anak saksi ini berada di dalam persidangan. Kemudian, karena bintang berkas yang dimaksud termasuk dalam anak saksi, maka sesuai dengan pasal 22 USPPA, majelis akan skor sidang untuk memberikan waktu bagi penuntut umum, penasihat hukum, dan juga aparat penegak hukum lainnya untuk melepaskan tugas sidang dan juga atribut kedinasannya. Dengan ini sidang diskors. Skors dicabut. Dengan ini sidang dilanjutkan. Di sini berdasarkan pasal 56 USPPA, anak saksi ketika dihadirkan di persidangan harus didampingi oleh pembimbing masyarakat ataupun advokat. Bagaimana? Anak saksi ini akan didampingi oleh siapa? Karena orang tuanya adalah terdakwa, maka anak saksi akan didampingi oleh Peksos. Kalau begitu silakan untuk dihadirkan. Anak saksi bintang Perkasa dan Peksos, silakan masuk di ruang sidang. Silakan duduk. Saudara, ini benar ya? Peksos menemani anak saksi ini sejak sebelum persidangan? Benar ya mulia. Baik, kalau begitu silahkan maju untuk menyerahkan surat tugas dan juga laporan sosial yang telah saudara buat. Penuntut umum, penasihat hukum serta terdakwa silahkan maju untuk memeriksanya. Berikut surat tugas dan laporan sosial yang mulia. Silahkan untuk diperiksa. Silakan untuk diperiksa. Kalau begitu silakan mulai duduk semuanya. Baik, selamat pagi Adek. Pagi, Bu. Baik Adek, di sini sebelumnya Ibu akan bertanya. Karena Adek ini adalah anak dari terdakwa, apakah Adek masih bersedia untuk diambil keterangannya dan juga disumpah di persidangan ini? Bersedia, Bu. Baik, kalau begitu, Adek apakah merasa takut ataupun keberatan jika ada ayah di persidangan ini? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu, apakah hari ini Adek sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap. Sebelumnya, apakah Adek sudah pernah diperiksa pada tahap penyidikan? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu periksa terlebih dahulu ya. Identitas Adek, nama Adek siapa? Bintang Perkasa. Tempat tanggal lahir Semarang 3 November 2005, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Adek tinggal di mana? Jalan Ikan Kakap nomor 53. Agama Islam, pekerjaan masih pelajar ya? Betul, Bu. Berarti Adek ini kenal dengan terdakwa ya? Kenal, Bu. Beliau bapak saya. Berarti ada hubungan saudara atau semenda ya dengan terdakwa? Oke. Baik, di sini Adek karena ini sudah berumur 17 tahun ke atas, maka Adek ini wajib untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Silahkan berdiri dan mendekati meja majelis. Baik, di sini ada yang akan bersumpah, majelis akan membantu melafalkan. Silakan ikuti lafal majelis. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan menerangkan dengan sebenarnya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali, Dek. Baik, Dek Bintang, tadi adik sudah diambil sumpahnya ya. Maka adik wajib memberikan keterangan yang benar. Karena kalau tidak, sesuai dengan pasal 143 UU Narkotika, dan karena adik adalah anak, maka adik dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun. Bisa dipahami Adik Bintang? Bisa, Bu. Baik, majelis lanjutkan di sini berdasarkan laporan yang ada, Bapak punya usaha kopi ya, Dek. Bisa Adik jelaskan kondisi usaha Bapak? Bisnisnya sempat merosot sih, Bu, tapi udah mulai bangkit semenjak dibantu sama Tante Yusma yang jual pupuk ke Bapak. Tapi saya juga baru tahu, Bu, kalau Bapak itu beli narkotika di Tante Yusma. Di
Bisa dijelaskan bagaimana kronologi Bapak bisa beli narkotika, Dek? Jadi gini Bu, tanggal 29 September 2021 saya ikut Bapak, Tante Yusma, sama Nikola nge-zoom. Mereka bahas tentang inovasi kopi dan pupuk. Terus pembeliannya itu ditransfer sama Om Ariel, tapi pakai rekeningnya Bapak. Sebentar, tadi Ade bilang Bapak beli narkotika, tapi kenapa Ade justru menyebutkan inovasi kopi dan pembelian pupuk? Itu kan gak ada hubungannya sama narkotika, Dek. Ya pupuk itu nama samaran narkotika Bu. Saya dikasih tahu kok sama Tante Yusma waktu belajar bisnis bareng di Zoom. Penuntut umum silakan untuk bertanya. Terima kasih ya Bunda. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk menanyakan tanggapan layar chat antara terdakwa dengan anak saksi tertanggal 19 Desember 2021. Tugas mau dibantu. Baik yang mulia. Ade tahu tanggapan layar itu? Tahu Bu. Terdakwa apakah mengetahuinya? Saya tahu chat dan transfer saya dengan anak saya ya. Silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih Bunda. Ade, tadi ada sempat bilang ya kalau Ade ini belajar Zoom sama Tante Yusma buat belajar bisnis. Memangnya pada Zoom itu Ade bahas apa aja? Waktu Zoom tanggal 19 Desember 2021 itu saya tanya ke Tante Yusma, kenapa sih harga pupuknya itu mahal banget? Lah kok tiba-tiba Tante Yusma itu marah, bilang kalau narkotika yang dibahas waktu Zoom itu narkotika. Ya saya takut loh dan langsung cek ke Bapak buat mastiin kebenarannya. Nggak ditanggapi malah ditransfer 50 juta Bu. Berarti ini benar ya cek yang dimaksud tadi? Benar Bu. Di situ Bapak transfer sebesar 50 juta. Memangnya uang tersebut digunakan untuk apa nih? Ya emang saya tuh awalnya yang minta uangnya dulu, tapi nggak sebesar itu. Bapak tiba-tiba transfer 50 juta asalkan saya mau lanjut belajar bisnis bareng Tante Yusma. Memangnya belajar bisnisnya ada disuruh ngapain? Ya terkait bantuin pengiriman narkotika Bu. Katanya Tante Yusma nanti narkotikanya dikirim sama Pak Muiz. Baik Ade, saya Alia. Yang mulia, izin menampilkan rekaman CCTV tertanggal 3 Oktober 2021. Tugas mau dibantu. Baik yang mulia. Ade tahu siapa saja yang di CCTV tersebut? Tahu Bu. Nah itu saya, terus sampingnya itu Bapak. Nah yang lagi pakai motor Tosa itu Om Ariel Bu. Waktu itu narkotikanya lagi dipindahin. Tapi awalnya tuh saya tahu itu pupuk aja. Terdakwa apakah mengetahui? Yang mulia, saat itu saya sedang mengawasi pemindahan pupuk. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Memindahkan narkotika ya Dek ya. Apakah ada mengetahui berapa banyak narkotika di gudang penyimpanan milik Bapak saat digeledah oleh petugas BNN? Nggak tahu jumlahnya Bu, tapi yang jelas ada banyak banget. Ada yang di karung, ada yang udah kebuka separuh, dan ada tumpukan kopi kemasan yang mengandung narkotika Bu. Terus saya itu ke gudang tiap disuruh Bapak aja buat ngecek stok. Jadi kunci selalu dipegang sama Bapak. Untuk pertanyaan cukup dari kami yang mulia. Untuk selanjutnya, kami mohon izin untuk menunjukkan barang bukti. Mohon maaf yang mulia. Untuk mengefisienkan waktu, kami izin untuk menunjukkan alat bukti secara bersamaan. Penuntut umum apakah keberatan jika demikian? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu silakan maju semuanya. Berikut yang mulia, uji gudang milik terdakwa. 1 ponsel dari anak saksi bidang kemasan. Lalu ada 1 kopi kemasan dari 300 kopi kemasan yang positif dengan narkotika. Serta setengah gram narkotika dari penggeledahan rumah polisi. Baik, Ade mengetahui bukti-bukti ini. Semuanya tahu Bu. Terdakwa apakah mengetahui? Saya hanya tahu kunci gudang dan ponsel anak saya yang mulia. Dan berikutnya yang mulia, surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Yusma tanggal 7 Mei 2018 dan list stok barang di gudang penyimpanan tanggal 5 Desember 2021. Ade tahu soal alat bukti ini? Cuma tahu yang stok barang aja Bu. Baik, kalau begitu silakan kembali dulu semuanya.
Penasihat hukum silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Namun sebelumnya kami izin untuk penuntut umum agar dapat menampilkan kembali tangkapan lecet antara terdakwa dengan anak kasus Bintang Perkasa tanggal 19 Desember 2021. Tugas mau dibantu. Bagi Yang Mulia. Adik, dalam tangkapan layar chat tersebut Adik sama sekali tidak menyinggung soal narkotika ya? Tidak, Bu. Baik. Tadi Adik juga bilang ada Zoom tanggal 19 Desember 2021 bersama dengan Tante Yusma. Nah, Bapak tahu mengenai pembahasan Adik saat itu? Ya enggak, Bu. Baik, jadi di sini Adik tahu soal narkotika pertama kali dari Tante Yusma ya. Baik, selanjutnya Dek, tadi itu ada petugas BNN yang mengatakan bahwa Bapak ini ada di Thailand ketika ada penggeledahan. Nah, saat itu siapa yang sedang mengurus gudang? Ya, Om Ari, Bu. Dia yang mindahin, ngitung, sama ngecek stok. Baik, tadi Adik juga sudah melihat di stok barang ya. Itu isinya hanya pupuk, Dek. Tapi kenapa Adik di sini malah menyatakan soal narkotika? Emangnya siapa yang buat di stoknya? Ya, Om Ari, Bu. Terus langsung dikasih ke Bapak tiap di gudang, langsung ditandatangani ya di situ. Oh begitu ya. Cukup dari kami Yang Mulia. Baik, penuntut umum apakah ada pertanyaan lagi? Cukup dari kami Yang Mulia. Terdakwa apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Terdakwa atas keterangan anak saksi ini apakah akan mengajukan pendapat? Ada, Yang Mulia. Silakan. Nah, Tinta, memangnya Bapak salah ya ngasih uang 20 juta ke kamu? Jelas kamu juga yang minta. Waktu itu kamu lagi belajar musik, Bapak cuma ingin mendukung kamu aja. Kok kamu tega sih memfitnah Bapak seperti ini? Baik, Ade, atas pendapat tersebut, apakah Ade akan menanggapi atau tetap pada keterangan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu, Ade, pemeriksaan Ade telah selesai. Majelis diizinkan untuk meninggalkan ruang sidang. Eksos mohon ditemani ya. Penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu karena pemeriksaan anak saksi telah selesai, maka majelis akan skor sidang untuk memberikan waktu bagi aparat penegak hukum untuk menangkap kembali tugas sidangnya dan juga akibat kedinasannya. Dengan ini sidang diskors. Skors dicabut. Dengan ini sidang dilanjutkan. Penuntut umum silakan hadirkan saksi selanjutnya. Saksi Yusma, silakan masuk dalam sidang. Silakan duduk. Saksi, hari ini sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, saksi, apakah semua adalah sebelumnya telah pernah diperiksa di penyidikan? Sudah. Baik, kalau begitu akan memeriksa terlebih dahulu ya. Nama saudara siapa? Yusma Novian. Tempat tanggal lahir, Dumai 3 Januari 1974, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, sudah tinggal di mana? Di Jalan Gelatik nomor 1 Dumai. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, benar? Benar Yang Mulia. Baik, bisnis setelah majelis periksa, ternyata saudara ini merupakan terdakwa ya di kasus perkara lain. Betul Yang Mulia. Baik, saudara, apakah mengenal dengan terdakwa sebelumnya? Iya, Pak Akbar ini rekan bisnis saya. Dia sering beli pupuk di PTJW milik saya. Baik, berarti tidak ada hubungan saudara atau semenda ya dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baik, kalau begitu, saksi, saudara sebelum memberikan keterangan di persidangan ini, wajib untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri di mendekati meja majelis. Silakan ikuti laporan majelis. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan
akan menerangkan dengan sebenarnya, dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik saksi, saudara ini telah diambil sumpahnya, maka saudara wajib untuk memberikan keterangan dengan benar. Kalau begitu di sini majelis akan bertanya. Berdasarkan keterangan saksi di BAP, saudara ini bertemu dengan terdakwa yaitu Stefan pada tanggal 2 September 2020. Apakah pembahasan pada saat pertemuan tersebut? Iya, waktu itu kami gak sengaja ketemu di sana, terus ya bicarain bisnis. Dan Pak Akbar ini bilang kalau bisnisnya hampir bangkrut. Terus saya kasih tahu kalau selama ini saya jadi perantara bandar narkotika dari Vietnam, Nicola, yang kebetulan juga lagi ekspansi bisnis. Dan Pak Akbar ini minta dikenalkan dengan Nicola. Baik, penuntut umum silakan untuk bertanya. Terima kasih, Bunda. Namun sebelumnya, kami mohon izin untuk menanyakan tanggapan antara terdakwa dengan saksi tanggal 27 September 2020 serta Nicola dengan saksi. Petugas mau dibantu? Yang mulia, Saudara, apakah mengetahui tanggapan lain tersebut? Mengetahui yang mulia. Terdakwa apakah mengetahui? Mengetahui yang mulia. Kalau begitu silakan dilanjutkan. terima kasih, Bunda. Saudara, bisa dilihat ya, pada jam tersebut pada intinya terjadi kesepakatan untuk membeli sebuah barang. Namun kata barang di situ maksudnya apa ya? Barang di situ maksudnya ya narkotika, Bu. Kan dari awal Pak Akbar sudah sepakat beli narkotika. Baik, kemudian di sebelahnya tampak rekening saudara ya. Saudara ini tanggal 19 sampai 24 Desember 2021 menerima kiriman dari terdakwa sebesar 200 juta. Untuk apa terdakwa transfer uang sebanyak itu? Ya, itu untuk DP narkotika, Bu. Ada 44 kilo narkotika yang diselundupin dalam pupuk. Dan 200 juta itu saya transfer ke Nicola di hari yang sama ketika Pak Akbar transfer ke saya. Baik, di hari yang sama yang sesuai ya. Saudara langsung meneruskannya ke Nicola dia sebesar 200 juta. Lantas 6 jutanya digunakan? Uang 6 juta itu untuk beli pupuk, Bu. Ada 16 karung strip hijau dan 4 karung strip merah yang ada narkotikanya sesuai dengan permintaan Pak Akbar. Lalu itu semua dikirim sama Muiz dari pabrik di Dumai ke Lampung tanggal 5 Januari 2022. Baik. Baik, saya lanjutkan ya. Berdasarkan keterangan anak saksi bintang, saudara mengadakan Zoom pada tanggal 19 Desember 2021. Bisa saudara jelaskan apa isi Zoom tersebut? Iya, Bu. Jadi waktu itu saya inisiatif bikin Zoom sama Bintang itu untuk belajar bisnis sekaligus bantu Akbar pengiriman narkotikanya. Tapi si Bintang ini gak ngerti-ngerti. Ya, saya kesel, terus saya bentak dia dan saya keceplosan bilang kalau sebenarnya yang dia bantu ini ya pengiriman narkotika. Habis itu dia marah. Tapi besoknya dia cek saya lagi, Bu. Katanya dikasih Pak Akbar uang 50 juta buat lanjut bantu kami. Keberatan yang mulia, Bagaimana? kesaksian saksi Yusman Novian merupakan testimoni jawab itu karena ia memberikan kesaksian dari mendengar keterangan anak saksi. Selain itu yang mulia, ini juga tidak sesuai dengan pasal 1 angka 24 KUHP yang menerangkan bahwa saksi harus memberikan keterangan dari apa yang ia lihat, dengar atau alami sendiri. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk tidak menerima keterangan saksi mengenai terdakwa yang transfer 50 juta kepada anak saksi Bintang. Izin menanggapi yang mulia, silakan. Berdasarkan putusan MK nomor 65 tahun 2010, arti penting saksi telah diperluas menjadi kesesuaian keterangannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal ini, karena saksi Yusman Novian ini adalah salah satu saksi mahkota, maka tentu saja keterangannya sudah relevan yang mulia. Keberatan yang mulia, Bagaimana? karena jika saksi tidak memberikan keterangan dari apa yang ia lihat, dengar atau alami sendiri, ini akan mencederai esensi hukum pidana yang mencari kebenaran material. Sebentar ya. Jadi begini, saudara penasihat hukum, saudara penuntut umum, bahwa benar putusan MK tersebut telah memperluas arti penting saksi. Selain itu, karena saksi itu juga merupakan terdakwa dalam perkara yang terkait, sehingga sesuai dengan putusan MK nomor 2437, bahwa selama keterangan saksi ini saling bersesuaian satu sama lain, maka dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim. Kemudian mengenai kebenaran material yang saudara maksud, berdasarkan pasal 183 KUHP, hal tersebut merupakan hak majelis untuk menilai apakah benar-benar telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Dapat dipahami ya? Silakan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia.
Yang mulia, kami izin menampilkan barang bukti screenshot chat antara saksi bintang dan terdakwa pada tanggal 19 Desember 2021. Tugas mohon dibantu. Baik yang mulia. Saksi apakah mengetahui screenshot tersebut? Tidak mengetahui yang mulia. Yang saya ketahui hanya bintang ini diberi Pak Akbar uang 50 juta. Terdakwa apakah mengetahui? Yang mulia, saya beri uang itu atas permintaan anak saya. Baik, jika demikian saksi, untuk pertanyaan cukup dari kami yang mulia. Untuk selanjutnya, kami mohon izin untuk menunjukkan alat bukti. Mohon maaf yang mulia, untuk mengefisiensikan waktu kami izin untuk menunjukkan alat bukti secara bersamaan. Baik, kalau begitu silakan maju semuanya. Berikut yang mulia, telepon saksi chat antara terdakwa dengan anak saksi tertanggal 19 Desember 2021 serta chat terdakwa dengan saksi Sofia tertanggal 20 September 2020. Saksi apakah mengetahui bukti-bukti ini? Tidak mengetahui yang mulia. Terdakwa apakah mengetahui? Tidak, yang mulia. Berikut yang mulia, surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Yusma tertanggal 7 Mei 2018. Saksi apakah mengetahui surat perjanjian ini? Mengetahui yang mulia. Terdakwa apakah mengetahui? Mengetahui, yang mulia. Baik, kalau begitu silakan duduk kembali semuanya. Penasihat hukum silakan untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Tadi saudara mengetahui ya mengenai surat perjanjiannya. Pak, apakah bisa saudara jelaskan isi surat perjanjian tersebut? Ya, isi suratnya ya jual beli pupuk, Bu. Jual beli pupuk ya. Lantas mengapa saudara ini mengirimkan narkotika kepada terdakwa? Iya memang itu yang harusnya saya lakukan, Bu. Yang mulia, izin meminta penuntut umum untuk menampilkan kembali rekening koran milik saksi Yusma. Tugas mohon dibantu. Baik yang mulia. Dalam rekening tersebut terlihat ketika terdakwa mengirimkan uang sejumlah 206 juta, saudara justru meneruskannya kepada Nicholas sejumlah 200 juta. Apakah terdakwa mengetahui mengenai penerusan uang tersebut? Ya emang gak saya kasih tahu, Bu. Tapi dari awal Pak Akbar ini sudah tahu kalau barang narkotika ini datang dari Nikola. Baik, lalu saudara juga mengirimkan uang sejumlah 1 juta rupiah kepada saksi Ari pada tanggal 20 Desember 2021. Bisa saudara jelaskan alasan transfer tersebut? Kalau itu ya hadiah aja, Bu, buat Ariel karena kan selama ini Ariel yang udah bantu pengiriman narkotikanya. Hadiah ya, apakah terdakwa mengetahui mengenai transfer tersebut? Tidak mengetahui, Bu. Baik, bahkan saudara ini mengirimkan hadiah kepada saksi Ari untuk membantu pengiriman narkotika tanpa sepengetahuan terdakwa ya. Cukup dari kami ya, mulia. Penuntut umum apakah ada pertanyaan lagi? Cukup dari kami yang mulia. Terdakwa apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Bu Yusma, saya kan sudah transfer sesuai dengan surat perjanjian jual beli pupuk kita senilai 206 juta. Ibu ngapain mengirimkan narkotika yang tidak saya pesan dalam paket tersebut? Membohong ya Pak Akbar ini. Orang sejak awal Pak Akbar yang sepakat berbeli narkotika. Bapak juga yang minta dikenalin dengan Nikola ya. Astaga, ibu mau fitnah saya begitu. Cukup ya saudara. Terdakwa, atas keterangan saksi ini apakah ada pendapat? Yang mulia, saya menolak kesaksiannya tentang pembelian narkotika. Saya kecewa dengan ibu ini. Baik, saksi atas pendapat tersebut, apakah ingin menanggapnya atau tetap ada keterangan? Sudahlah terserah Pak Akbar. Saya telah ada keterangan saya yang mulia. Baik, kalau begitu, saudara saksi, pemeriksaan sudah telah selesai dan di sini majelis izinkan untuk meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum silakan untuk dihadirkan saksi selanjutnya. Baik ya mulia, namun saya mohon izin untuk membacakan keterangan dari saksi Anda Chandra. Baik, silakan untuk maju untuk menyerahkan akta kematiannya dan penuntut umum serta penasihat hukum dan juga terdakwa silakan untuk maju memeriksanya. Silakan kembali duduk semuanya. Penuntut umum, kalau boleh tahu, saksi tadi meninggalkan apa ya? Saksi Anda ini meninggalkan perintah ini. Baik, kalau begitu tapi saksi hari ini sudah disumpah di data penyidikan. Sudah. Baik, kalau begitu silakan untuk dibacakan. Terima kasih yang mulia. Bahwa di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa saksi membuka
bahwa pada tanggal 19 sampai 24 Desember 2021 atas izin terdakwa, saksi bertransfer sebanyak 6 kali dengan total 206 juta menggunakan rekening terdakwa yang ditunjukkan pada saksi Sumardian untuk pembelian pupuk. 4. Bahwa saksi mengatakan pembelian pupuk adalah cara terdakwa menyamarkan pembelian narkotika. 5. Bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mengecek dan memindahkan barang pupuk musim merah dari rumah Muhammad ke gudang penyimpanan pada tanggal 3 Oktober 2021. 6. Bahwa saksi melaporkan jumlah setiap barang yang masuk ke gudang kepada terdakwa. 7. Bahwa ketika penggeledahan oleh BNN tanggal 6 Januari 2022 hanya ditemukan saksi Ali dan anak saksi kita karena terdakwa sedang ke Thailand dan menitipkan kunci kepada saksi. 8. Bahwa saksi mengetahui terdapat 128 kg narkotika dan 300 bungkus kopi pasar yang positif pada narkotika di gudang penyimpanan terdakwa. 9. Bahwa saksi dapat mengakses gudang penyimpanan melalui anak saksi kita. 10. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam penyimpanan narkotika. Mereka menyebut. Terdakwa atas keterangan yang dibacakan tadi apakah akan mengajukan pendapat? Ada yang melihat Silakan. logistik barang dalam gudang itu diurus oleh Ariel. Selama saya mencocokkan barang dan menerima laporan darinya, hanya terdapat pupuk di dalamnya yang mulia. Baik, penasihat hukum apakah ada keberatan? Tidak, yang mulia. Penuntut umum apakah akan menghadirkan saksi lainnya? Tidak, yang mulia. Baik, kalau begitu sesuai dengan mod kalender, agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan alat bukti oleh penasihat hukum. Penasihat hukum akan menghadirkan alat bukti apa saja? Kami akan menghadirkan 1 orang ahli pidana dan beberapa alat bukti lainnya yang mulia. Baik, kalau begitu bagaimana jika pemeriksaan terdakwa kita lakukan pada hari yang sama? Apakah keberatan? Tidak, yang mulia. Baik, jika demikian, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 2 Juni 2022 dengan agenda pemeriksaan alat bukti penasihat hukum dan juga pemeriksaan terdakwa. Penuntut umum mohon hadapkan terdakwa pada sidang berikutnya dengan catatan ditahannya. Terdakwa silakan dulu ke pemeriksaan. Dengan ini maka sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Sehat dan siap yang mulia. Baik. Di sini agenda kita hari ini adalah pemeriksaan alat bukti di penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap? Sudah, yang mulia. Baik. Terdakwa silakan duduk di samping kursi penasihat hukum. Kalau begitu silakan untuk dihadirkan. Profesor Dr. Nikmah Rosidah SHMH, silakan memasuki ruang persidangan. Ahli, sebelumnya silakan hadir terlebih dahulu untuk menyerahkan CV, surat tugas dan juga kartu identitas. Penuntut umum, penasihat hukum silakan maju untuk pemeriksaannya. Berikut CV, kartu identitas dan surat tugas saya yang mulia. Silakan diperiksa. Baik, kalau begitu silakan kembali duduk semuanya. Selamat pagi, ahli. Selamat pagi yang mulia. Ahli hari ini sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sebelumnya akan kami periksa terlebih dahulu identitas ahli. Nama ahli siapa? Profesor Dr. Nikmah Rosidah SHMH. Tempat tanggal lahir Medan 13 Januari 1969. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Sudah tinggal di mana? Jalan Terekratai, Kota Karang, Bandar Lampung. Agama Islam. Pekerjaan saudara apa? Saya dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kalau begitu bisa saudara jelaskan mengenai nilai pendidikan dan juga keahlian dari saudara. Saya menempuh S1 hingga S3 saya di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat berusia 40 tahun, saya ditetapkan sebagai guru besar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saya juga telah menerbitkan beberapa buku
sejajar atau semendaya dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Di sini, sebelum saudara memberikan pendapat di persidangan, maka saudara wajib untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Silakan berdiri dan mendekati meja majelis. Baik, di sini ahli yang akan bersumpah, majelis akan membantu melafalkan. Silakan ikuti lafal majelis. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini bahwa saya sebagai ahli dalam persidangan ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Silakan duduk kembali. Penasihat hukum, ahli ini akan memberikan pendapat mengenai apa? Ahli ini akan menerangkan mengenai pertanggungjawaban pidana yang mulia. Baik, kalau begitu silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Hari ini sehat ya, Prof? Sehat. Baik, jadi ada ilustrasi seperti ini, Prof. Semisal ada seorang pengusaha yang melakukan perjanjian jual beli dengan rekan bisnisnya. Nah, sebenarnya bisnis ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada masalah sebelumnya. Namun, pada suatu ketika, gudang tempat penyimpanan yang dijaga oleh petugas dari gudang itu digeledah oleh BNN dan ditemukan narkotika di sana yang dikirimkan oleh rekan bisnisnya tadi. Dalam hal ini, Prof, pengusaha tersebut sudah rutin melakukan pengecekan gudang. Jika seperti ini, Prof, bagaimana pendapat Prof mengenai pertanggungjawaban pidana dari pengusaha tersebut? Perlu diketahui bahwa terdapat salah satu alasan penghapus pidana umum di luar undang-undang, yaitu AFAS atau Affensive Vandalisme, yaitu kesengajaan yang dilakukan karena kekentuan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan penghapus pidana, yang mana pelaku telah berusaha untuk tidak melakukan delik. Dengan demikian, berdasarkan ilustrasi yang Ibu berikan tadi, si pengusaha ini telah berusaha untuk tidak melakukan delik dengan cara melakukan pengecekan secara rutin, sehingga si pengusaha ini tidak ada keinginan untuk membeli barang yang melawan hukum karena barang tersebut tidak sesuai dengan fakta. Toh perjanjian yang disepakati itu objeknya bukan barang yang melawan hukum. Baik. Berarti dalam hal ini pengusaha tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ya, Prof? Nah, memangnya apa hubungan antara AFAS dengan tiada pertanggungjawaban pidana? Merujuk dari pandangannya Van Hamel, unsur-unsur dari pertanggungjawaban itu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, mampu menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum, mampu menentukan kehendak berbuat, sehingga apabila di dalamnya terdapat AFAS yang mana si pengusaha ini dapat menentukan kehendak berbuat, itu tidak terpenuhi. Karena balik lagi, kehendaknya itu melakukan perjanjian yang objeknya bukan barang yang melawan hukum. Oleh karena itu, berlaku prinsip regula est jurisprudem ignorantiam, qui cognoscere facti vero ignorantiam non cognoscere. Kesesatan hukum itu tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dengan kesesatan fakta. Nah, satu pertanyaan lagi, Prof. Apabila pengusaha tersebut memiliki AFAS di dalamnya, apakah ia dapat dikatakan dengan sengaja membeli barang melawan hukum tersebut? Dapat dikatakan sengaja ya, Bu, apabila si pengusaha tersebut memenuhi konsep willens and wantons, yakni menghendaki dan mengetahui. Dengan demikian, si pengusaha tersebut telah melakukan pengecekan secara rutin, toh, agar barang yang dibeli tidak melawan hukum. Baik. Cukup dari kami yang mulia. Penuntut umum silakan untuk bertanya. Terima kasih, Bu. Jadi begini, saya ada ilustrasi kasus. Suatu hari ada 3 orang melakukan pertemuan, yang mana 2 orang merupakan pengusaha dan yang satu merupakan badan narkotika. Dalam pertemuan tersebut ada salah satu pengusaha yang mau gabung untuk menjadi afiliasi dari si badan narkotika tadi. Ya memang ada perjanjian tertulis tentang barang yang besar secara umum. Tapi kan pada faktanya si pengusaha itu transfer ke badan narkotika melalui pengusaha di satu. Dalam hal ini, apakah bisa dikatakan pengusaha yang transfer tadi tidak memiliki konsep willens and wantons? Begini ya,
kartu identitas serta surat suratnya untuk diambil kepaniteraan saja ya. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, maka agenda sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Terdakwa apakah masih ingat dengan surat dakwaan saudara? Masih ya mulia. Baik, di sini majelis ingatkan ya, walaupun terdakwa tidak diambil sumpahnya, majelis anjurkan terdakwa untuk memberikan jawaban dengan benar, karena hal tersebut bisa menjadi pertimbangan dari majelis hakim, gitu ya. Di sini majelis akan bertanya, terdakwa, apakah benar kuda yang ada di Jalan Kakak nomor 55 itu milik saudara? Benar ya mulia. Digunakan untuk apa kuda tersebut? Untuk keperluan bisnis kopi saya ya mulia. Baik, majelis lanjutkan. Benar ya, saudara melakukan pertemuan dengan saksi Yusma di Street Bar pada tanggal 7 September 2020. Benar ya mulia. Selanjutnya apakah ada pertemuan lain? Setelah itu kami mengadakan pertemuan di tempat yang sama pada tanggal 27 September 2020. Baik, penuntut umum silakan untuk bertanya. Terima kasih ya mulia. Di sini berdasarkan keterangan saksi Yusma, saudara mengadakan pertemuan tertanggal 27 September 2020 bersama dengan Nikola dan saksi Yusma. Memangnya apa yang saudara bahas pada saat itu? Pertemuan itu kami membahas lebih lanjut penawaran pupuk premium dari Yusma di The Strike Bar pada tanggal 7 September 2020 tadi. Namun ya, di sini tuh berdasarkan keterangan saksi Yusma, saudara diberitahu bahwa Nikola itu adalah bandar narkotika dan yang dibahas saat itu bukanlah pupuk premium yang seperti saudara maksud, melainkan narkotika. Ini bagaimana saudara? Bu, saya tahunya Nikola itu adalah investornya Yusma dan yang saya beli itu hanya pupuk, Bu. Baik, tapi berdasarkan keterangan saksi BNN sebelumnya, jelas-jelas pada pupuk pesanan saudara yang dicegat pada tanggal 5 Januari 2022 terdapat narkotika dengan total 44 kg di 4 karungnya. Bisa saudara jelaskan ini bagaimana maksudnya? Saya tidak tahu mengapa ada narkotika dalam paket tersebut. Padahal selama ini paketan datang sudah sesuai dengan pesanan, Bu. Yang mulia, izin menampilkan barang bukti rekening koran milik terdakwa dan rekening koran dari saksi Yusma. Tugas mohon dibantu. Baik yang mulia. Terdakwa apakah mengetahui bukti-bukti itu? Tahu ya, Bu ya? Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan barang bukti tersebut, ada total 6 kali transaksi dari rekening saudara ke rekening saksi Yusma dengan total 206 juta rupiah yang langsung diteruskan oleh saksi Yusma ke Nikola pada tanggal 19 sampai 23 Desember 2021 dengan total 200 juta rupiah. Ini bagaimana saudara? Memang benar saya itu transfer ke Yusma, tapi itu untuk beli pupuk, Bu. Saya tidak tahu kalau Yusma itu melanjutkan transaksinya ke Nikola. Baik, selanjutnya ya saudara. Yang mulia, izin menampilkan tanggapan layar chat antara terdakwa dengan anak saksi bintang tertanggal 19 Desember 2021. Tugas mohon dibantu. Baik yang mulia. Terdakwa apakah mengetahui tanggapan layar tersebut? Mengetahui ya, Bu ya? Silakan dilanjutkan. Terima kasih mulia. Saudara, bisa dilihat ya, saudara transfer sebesar 50 juta kepada anak saksi. Untuk apa saudara transfer uang tersebut? Saya mengirimkan uang itu atas permintaan Bintang sebelumnya dan juga agar Bintang bisa lebih semangat belajar bisnisnya. Memangnya belajar bisnis soal apa? Waktu itu bantu-bantu pengiriman pupuk, Bu. Pengiriman pupuk ya. Padahal berdasarkan keterangan saksi Yusma dan saksi Anak Bintang, bahwa belajar bisnis yang dimaksud di sini adalah membantu terkait pengiriman narkotika. Bagaimana saudara belajar terkait hal ini? Saya tidak pernah bilang seperti itu, Bu. Mungkin Bintang beranggapan demikian karena mendapatkan instruksi dari Yusma. Baik, jika demikian. Lantas berdasarkan rekaman CCTV tertanggal 3 Oktober 2021, tampak saudara, anak saksi Bintang dan saksi Aris sedang berada di gudang depan. Pada saat itu saudara sedang melakukan apa? Waktu itu saya sedang mengawasi pemindahan pupuk. Pupuk ya. Padahal berdasarkan keterangan BNN terdapat 11 karung pupuk MNE dengan seberat 121 kilo, kemudian 7 kilo MNE yang terbuka dan 300 kopi kemasan narkotika yang positif di gudang milik saudara. Bagaimana saudara menjelaskan terkait hal ini?
Bu, sumpah Bu, selama saya di Indonesia, selama saya mengawasi gudang tersebut, tidak pernah ada narkotika di sana, Bu. Baik, masih mengelak ya saudara. Padahal lagi-lagi berdasarkan keterangan anak saksi bintang yang punya kunci full akses ke gudang penyimpanan adalah saudara. Lantas bagaimana bisa saudara tidak tahu ada narkotika sebanyak itu? Saya yang kunci gudang karena gudang itu milik saya. Namun ketika saya pergi ke Thailand, itu saya titipkan kuncinya pada Ariel, Bu. Untuk pertanyaan kami cukupkan yang mulia. Namun selanjutnya kami mohon izin untuk mengajukan alat bukti. Mohon maaf yang mulia, untuk mengefisiensikan waktu kami izin untuk menunjukkan alat bukti secara bersamaan. Silakan maju semuanya. Cukup ya mulia. Tanggal 12 Januari 2022 yang menyatakan hukum dan konfirmasi milik terdakwa positif dengan narkotika. Terdakwa mengetahui. Tidak, yang mulia. Berikut yang mulia, surat perjanjian antara terdakwa dengan saksi Yusma tanggal 7 Mei 2018 dan list stok barang di gudang penyimpanan rumah produksi tanggal 5 Desember 2021. Terdakwa apakah mengetahui? Mengetahui, yang mulia. Kalau begitu silakan duduk semuanya. Penasihat hukum silakan untuk bertanya. Terima kasih yang mulia. Baik saudara, berdasarkan surat perjanjian tadi, benar ya saudara ini berbisnis jual beli pupuk dengan saksi Yusma? Benar, Bu. Apakah bisa saudara jelaskan berapa jumlah uang yang saudara transfer kepada saksi Yusma untuk pembelian pupuk? Sesuai dengan surat perjanjian 206 juta. Baik, sudah sesuai ya. Yang mulia, izin meminta penuntut umum untuk menampilkan kembali rekening koran milik saksi Yusma. Petugas mohon dibantu. Yang mulia. Dalam rekening tersebut terlihat bahwa saksi Yusma meneruskan uang sejumlah 200 juta ke Nikola. Apakah saudara mengetahui mengenai transfer tersebut? Tidak, Bu. Baik, lalu mengenai transfer yang dilakukan saksi Yusma kepada saksi Arief pada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah 1 juta, apakah saudara mengetahuinya? Tidak, Bu. Tapi memang Ariel ini sering koordinasi sama Yusma. Yang mulia, izin meminta penuntut umum untuk menampilkan kembali tangkapan layar chat antara terdakwa dengan anak saksi bintang tertanggal 19 Desember 2021. Petugas mohon dibantu. Yang mulia. Apakah saudara bisa menjelaskan penyebab ketakutan anak saksi bintang dalam tangkapan layar chat tersebut, mengingat anak saksi bintang menggunakan frasa yang cukup multitafsir? Saya pikir waktu itu Bintang takut karena kita mau memulai inovasi baru. Waktu itu saya hanya ingin menenangkannya dengan memenuhi permintaannya sebelumnya, Bu. Baik, saudara, saya lanjutkan ya. Saudara, bisakah saudara menjelaskan di mana posisi saudara pada tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 6 Januari 2022? Waktu itu saya sedang melakukan bisnis trip ke Thailand, Bu. Baik, lantas saat itu siapa yang bertanggung jawab atas gudang produksi? Ariel. Baik, tadi saudara sudah melihat stok barang, yaitu benar ya hanya berisi pupuk. Iya benar, itu hanya sejenis pupuk. Baik, tadi juga saudara sempat bilang bahwa anak saksi bintang ini meminta kunci gudang kepada saudara. Tapi kenapa saudara ini malah memberikannya? Bukankah itu punya saudara? Jadi waktu itu saya sempat konfirmasi ke Ariel dan Ariel bilang dia nyuruh Bintang untuk mintain pupuk. Makanya saya kasih kunci itu ke Bintang. Baik, jadi di sini Ariel ya yang menyuruh anak saksi bintang. Cukup dari kami yang mulia. Penuntut umum apakah ada pertanyaan lagi? Cukup dari kami yang mulia. Terdakwa apakah ada yang bisa saudara tambahkan? Cukup ya mulia. Baik, karena pemeriksaan alat bukti telah selesai, maka berdasarkan pasal 182 ayat 1 KUHP, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan. Majelis akan skor sidang selama 7 hari untuk memberikan waktu bagi penuntut umum untuk membuatnya. Di sini, sidang selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022. Penuntut umum menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum menghadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap untuk mengikuti persidangan. Sehat dan siap ya mulia. Baik, di sini agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana? Apakah Anda siap?
siap? Siap Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Surat tuntutan dengan nomor register perkara PDM strip 310 garing Tanjung Karang garing EN 2/04/2022 bahwa dakwaan kami susun dalam bentuk kumulatif. Seluruh unsur dakwaan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana dalam diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang meringankan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut 1. Menyatakan terdakwa Akbar Krisdiantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan ke-1 dan ke-2 dan ke-3. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana mati dengan perintah ditahan. 3. Menjatuhkan denda sebanyak 10 miliar rupiah subsidi penjara 2 tahun. 4. Menetapkan barang bukti dianggap telah dibacakan. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Rabu 8 Juni 2022. Bandar Lampung 8 Juni 2022. Hormat kami, penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Atas surat tuntutan tersebut, apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan atau tidak? Kami akan mengajukan pembelaan Yang Mulia, namun kami mohon waktu untuk mempersiapkannya. Baik, kalau begitu majelis akan beri waktu 7 hari ya untuk mempersiapkannya. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 15 Juni 2022 di tempat dan waktu yang sama. Penuntut umum melakukan terdakwa pada sidang berikutnya dengan perintah tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian-sekian dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Terdakwa hari ini sehat dan siap ya untuk mengikuti persidangan. Sehat dan siap Yang Mulia. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan pembelaan oleh penasihat hukum. Bagaimana Pak? Sudah siap? Sudah Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Upaya bangkit kala pandemi, inovasi berujung ancaman mati. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum, serta hadirin sidang yang kami hormati. Perkenankanlah kami menyampaikan pembelaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1, unsur membeli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan fakta di persidangan, nyatanya terdakwa mengalami error fakti. Terdakwa hanya ingin membeli pupuk dari saksi Yusma Novian melalui anak saksi Bintang Perkasa yang dibayarkan oleh
persidangan tersebut, apakah penuntut umum akan mengajukan jawaban atau tidak? Kami tetap pada tuntutan kami, Yang Mulia. Penasihat hukum bagaimana? Kami tetap pada pembelaan kami, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, berdasarkan pasal 182 ayat 2 KUHP, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan dapat dibuka kembali atas permintaan penuntut umum, terdakwa penasihat hukum ataupun karena jabatan. Dengan ini, sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kalau begitu, majelis akan tunda sidang untuk memberikan waktu bagi majelis untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 22 Juni 2022 di tempat dan waktu yang sama. Penuntut umum menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya dengan minta tetap ditahan. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara sekian-sekian dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum menghadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapkan terdakwa dalam keadaan bebas. Silakan duduk. Terdakwa hari ini siap dan siap mengikuti persidangan. Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum menyatakan putusan nomor 351/Pinsus/2022/PN-TJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan 1 sebagai berikut. Ayat 1 sampai ayat 5 dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, unsur aku telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut. Ayat 1 sampai ayat 3 dianggap telah dibacakan. Dengan demikian unsur aku terbukti sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan 1 dan kedua telah terbukti sah dan meyakinkan, maka untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagai berikut. Ayat 1 sampai ayat 5 dianggap telah dibacakan. Dengan demikian unsur aku terbukti sah dan meyakinkan. Menimbang oleh karena semua unsur dari dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua telah terpenuhi, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagai berikut. Ayat 1 sampai ayat 5 dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, seluruh unsur terbukti sah dan meyakinkan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ke-1, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dituntut hukuman. Keadaan yang memberatkan dianggap telah dibacakan. Keadaan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang, memperhatikan pasal 114 ayat 2, pasal 133 ayat 1, pasal 112 ayat 2 Undang Narkotika, Permenkes tentang perubahan undang-undang narkotika, UHAP status segala peraturan hukum terkait, mengadili 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1, kedua dan ketiga. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. 5. Membebankan kedua terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Dengan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 oleh hakim ketua dan juga hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 dengan dibantu oleh pengganti serta dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa dan dipimpin penasihat hukumnya. Dengan ini maka terdakwa memiliki hak untuk menerima, menolak ataupun pikir-pikir. Bagaimana? Terdakwa apakah akan Pikir-pikir, Yang Mulia. penuntut umum bagaimana? Pikir-pikir, Yang Mulia. Baik, kalau begitu, jika ada yang ingin melakukan upaya hukum, silakan untuk diajukan ke Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri ini. Dengan ini, maka sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang
dengan nomor register perkara 351/Picus/2022/PNPJK menyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Sekian simulasi persidangan dari kami, tim peradilan semu dengan nomor urut A3. Semoga dapat mengedukasi para hadirin sekalian serta pemerhati sidang sekalian. Saran dan kritik yang membangun sangatlah kami harapkan. Sekian dari kami. Mari